Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Puput. Kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Selain akar, bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang memiliki struktur berupa xilem, kambium, floem, parenkim, epidermis, dan ampulut. Selanjutnya tentang jenis-jenis batang. Jenis batang ada 3 macam. Yang pertama adalah batang berkayu, bersifat kuat dan keras. Contohnya terdapat pada pohon jati, mahoni, mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah batang basah, batang lunak dan berair. Terdapat pada pohon pisang, bayam, teratai, dan lain-lain. Ketiga adalah batang rumput, batang beruas-ruas dan berongga. Terdapat pada tanaman, padi, rumput, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar fungsi batang. Batang berfungsi sebagai yang pertama, penopang tumbuhan. Yang kedua, alat transportasi atau pengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya terdapat pada sagu, tebu, dan kentang. Kemudian yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami, misalnya cangkok, stek, dan okulasi. Selanjutnya kita akan belajar bagian tumbuhan, yaitu daun. Daun lengkap memiliki bagian berupa pelepah, tangkai, helai, dan tulang daun. Contohnya adalah daun pisang dan daun bambu. Oke, selanjutnya daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Oke, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Dibedakan menjadi 4. A. Tulang daun menyirip. B. Tulang daun melengkung. C. Tulang daun menjari. Dan D. Tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya daun jati, daun jambu, nangka, mangga, dan lain-lain. Kemudian yang B. Tulang daun melengkung, seperti garis melengkung, seperti daun sirih, genjer, lada, dan lain-lain. Kemudian yang C. Bentuknya seperti susunan jari tangan. Contohnya daun pepaya, daun singkong, daun kapas, dan lain-lain. Kemudian yang bagian D adalah tulang daun sejajar, seperti garis-garis lurus yang sejajar. Ini terdapat pada daun jagung, padi, dan tebu. Kemudian, apakah fungsi daun? Adakah yang tahu fungsi daun? Ya, daun berfungsi sebagai yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, alat pernafasan. Yang ketiga, tempat berlangsungnya penguapan. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan. Misalnya pada daun cocor bebek dan begonia. Setelah belajar tentang bagian tumbuhan akar, batang, dan daun, kita selanjutnya akan belajar tentang bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga yang berfungsi sebagai bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian kelopak bunga, yaitu pembungkus bunga yang belum mekar. Kemudian mahkota bunga, yaitu perhiasan bunga. Kemudian ada putik. Putik yaitu alat kelamin betina. Sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Lantas, apakah fungsi bunga? Bunga berfungsi mempercantik tumbuhan. Selain itu, juga sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian tanaman selanjutnya, yaitu buah. Struktur buah terdiri dari tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Kemudian, apakah fungsi buah? Buah berfungsi melindungi biji terhadap pengaruh buruk dari luar dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji terdiri dari kulit biji, keping biji, dan lembaga. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan pada tanaman baru. Sekian penjelasan dari Bu Guru tentang bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.